Pak Yakob adalah seorang jurnalis tapi juga seorang pemerhati budaya. Sebagai seorang pemerhati budaya, Yakob utama concern pada persoalan seni budaya. Maka kemudian Pak Yakob membuat lembaga bernama Bentara Budaya. Nah, lembaga Bentara Budaya itu adalah bagian penting dari kesadaran seorang Yakob utama untuk concern, peduli pada dunia seni dan budaya. Belum lagi kalau kita bicara soal buku-buku terbitan Bentara Budaya, kemudian Kompas yang hampir tiap minggu menerbitkan tulisan-tulisan cerdas tentang seni budaya, cerita pendek, kemudian ada ilustrasinya. Ilustrasinya adalah digarap oleh orang luar dari Kompas, tapi bukan orang dalam, tapi seniman-seniman profesional dari luar. Itu memberi gambaran bahwa saya kira Kompas, Yakob Utama, Bentara Budaya adalah satu entitas penting bahwa seni bagian dari nafas hidup mereka. Ini adalah momen yang penuh keprihatinan ya, karena masa pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk berkegiatan dengan leluasa. Harus mempertimbangkan ya protokol kesehatan ya. Terus biasanya kalau membuat kegiatan, membuat pameran pasti rame, karena pameran itu ibarat sebuah ibarat sebuah perayaan gitu kan, buat seniman, buat yang ingin mengapresiasi, buat kita pelaku dan pengelola ruang publik gitu kan. Pameran seni rupa yang kemudian diberi tajuk dengan Sugih Ora Nyimpen, penghormatan pada Yakob Utama, ini adalah pameran yang mendadak tapi juga mendesak. Mendadak itu karena memang waktunya mepet, hanya dalam 2 minggu harus bisa betul-betul jadi, dan mendesak karena saya kira ini momentum yang harus dilakukan, momentum yang harus terjadi. Yakob Utama pergi dengan meninggalkan jejak-jejak humanisme yang ada dalam dirinya, yang muncul pada artefak-artefak buku, karya yang lain, dan saya kira kita ingin memonumentalisasi jejak-jejak itu dalam karya seni. Nah, maka saya mengajak seniman itu dengan tendensi awal untuk memberi tafsir atas nilai-nilai humanisme yang ditanamkan secara langsung atau tidak langsung oleh sosok Yakob Utama. Indonesia Mini selalu beliau canangkan dan selalu beliau berikan contoh kepada semua karyawan di Kompas. Kami merasa kehilangan beliau, tetapi kami tetap harus melanjutkan karya-karya beliau, karena karya-karya beliau akan relevan sepanjang zaman. Beliau yang mempunyai kepekaan sosial yang cukup tinggi, selalu
diucapkan, selalu diajarkan kepada semua karyawan. Bapak Yakob Utama di samping sebagai pemimpin, guru, teman, sahabat, beliau adalah sebagai arah dari kami Kompas Gramedia Jawa memajukan. Inisiatif datang dari para seniman, bukan dari kami Bentara Budaya, sehingga acara ini bisa terjadi. Lalu tema pamerannya adalah Sugih Ora Nyimpen. Ini kalau diterjemahkan bebas itu kekayaan yang selalu diberi, tidak untuk ditahan dirinya sendiri. Ini adalah khas Pak Yakob. Inilah sikap beliau selama hidupnya, selalu memberi dan memberi, juga untuk bidang kebudayaan dan bidang seni, seperti yang kami alami selama 38 tahun berdirinya Bentara Budaya ini. Beliau betul-betul mencurahkan perhatiannya bagi kehidupan seni. Meskipun di tengah segala keterbatasan itu, pameran seni rupa ini perlu untuk kita maknai secara lain ya. Secara lain karena pertama, bukan hanya karena pandemi, di mana kita serba terbatasi gitu. Tapi karena pameran ini yang diberi tajuk Sugih Ora Nyimpen, sebuah penghormatan untuk Pak Yakob, itu adalah sebuah momen yang teristimewa dan penting karena menunjukkan bagaimana seniman-seniman itu merasa berterima kasih ya dan berhutang budi begitu besar kepada Pak Yakob karena selama ini Pak Yakob selalu dengan tulus ya memperhatikan bukan hanya kemanusiaan tapi juga kebudayaan lewat ya ruang publik ini, lewat Bentara Budaya ini. Pameran kali ini sungguh sangat istimewa karena bertepatan dengan banyak hal. Ulang tahun Pak Yakob, memperingati kepergiannya, ulang tahun ke-89, ya, kita kenang, tapi juga kelahiran Bentara Budaya di Yogyakarta, di mana Pak Yakob adalah pencetusnya, pendirinya. Nah, sangat istimewa karena kerjakan dalam waktu yang sangat singkat oleh teman-teman seniman. Di Bentara Budaya terus terang terharu, sangat terharu karena kami tidak menyangka bahwa respon demikian antusias. Mereka membuat pameran hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Malah ada yang membuat karya 2 hari, langsung ngebut, selesai. Nggak tahu kenapa energinya dari mana gitu. Begitu mendengar cerita ini ya kami dari Bentara Budaya merasa wah ini sesuatu ini sebuah penghargaan, sebuah penghormatan. Saya membayangkan dan bayangan saya ternyata benar. Di pameran ini nanti akan banyak orang menggambarkan Yakob Utama. Akhirnya saya ketemu idiom ini yang maksudnya jelas bahwa legacy JO itu atau warisannya itu diwariskan kepada anak-anak muda, anak-anak baru Indonesia. Saya turut berduka cita dengan meninggalnya beliau dan merasa kehilangan juga karena selama ini sering membantu seniman, terutama menyediakan ruangan Bentara Budaya ini untuk
menyalurkan aspirasi, ekspresi, kreativitas dari teman-teman seniman. Sosok Pak Yakob ini yang sederhana ini membuat saya terinspirasi untuk membuat karya yang sederhana saja, dengan teknik juga yang sederhana, hanya menggunakan pensil, tapi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkan beliau. Tapi sebetulnya inti dari yang saya tangkap tentang Pak Yakob ini adalah lebih kepada filosofinya Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus itu sebenarnya dia filosof, kemudian juga artinya Bapak Gereja. Nah, ketika saya ambil itu bahwa Santo Agustinus ini pelindung percetakan dan penerbit. Nah, makanya karena Pak Yakob adalah pemrakarsa dan juga ini Kompas, makanya saya ambil itu karena dia sebagai pastilah dia punya pelindung, karena Pak Yakob ini juga orang yang tekun beribadat di gereja. Kesederhanaan ya, artinya nggak hanya hidup ini nggak cuma keakuan, tidak lantas menang-menangan seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat kita jadi desorientasi, semuanya orientasinya jelas ke persoalan material. Spiritnya Pak Yakob Utama yang ngomong soal kerja itu ekspresi diri, nggak hanya persoalan nafkah. Lalu sugih ora nyimpen, kembali lagi ke situ, kalau menurut saya tidak hanya ngomong kekayaan secara harafiah ya, tetapi lebih ke attitude, lebih ke sikap mental tadi. Ini kan dari kalau dirunut secara kronologis, Pak Yakob Utama, beliau sudah kembali karena beliau sudah mangkat ke surga, lalu kita semua mencoba untuk merefleksi esensi nilai keilmuan yang telah diberikan oleh Pak Yakob Utama dengan pameran ini, yaitu mengenang beliau. Satu lagi, saya bertambah guru. Jadi mungkin itu ya garisnya Pak Yakob Utama ya, dia guru, dia akan selalu memberikan guru kepada anak-anaknya. Banyak tafsir-tafsir yang luar biasa, yang unik, yang mengejutkan bagi saya sebagai kurator, bahwa teman-teman seniman tampaknya tidak sekadar melukiskan Pak Yakob apa adanya, tetapi ada tafsir yang memberi dinamika, memberi tambahan nilai atas sosok Yakob Utama. Saya tahu bahwa Yakob Utama sangat lekat dengan adanya Kompas. Jadi dari analisis, dari investigasi, dari apapun sangat disajikan dengan bahasa yang enak, dengan lugas, dan saya kira ini tidak lepas dari gaya tutur dari Pak Yakob Utama. Dan itulah Kompas adalah Yakob Utama bagi saya. Benar-benar jurnalis seorang jurnalis yang senior, yang sudah hidup dari generasi dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Jadi sangat sudah asam garam jurnalisme adalah Yakob Utama sudah mumpuni, dan dia benar-benar sosok yang senior. Jadi ketika Bapak Yakob Utama wafat itu saya juga merasa kaget, karena saya merasa kehilangan juga, karena beliau adalah panutan dari jurnalis dan wartawan yang sangat-sangat mumpuni. Dan ya, kita tidak mensangsikan lagi dari Bapak Yakob Utama dalam kiprahnya di dunia media. Yang ada sugih ora nyimpen. Pak Yakob Utama tidak menyimpan semua ilmu, semua kekayaan, semua apa. Tapi memang benar-benar ilmu apapun Pak Yakob itu disebarkan atau diduplikasikan. Sugih ora nyimpen, saya kira itu sangat menarik sekali ya. Kaya tapi tidak untuk dirinya sendiri. Tapi saya mungkin mengartikannya, sebenarnya kita juga bisa melakukan ya, dalam artian bukan materi ya silakan ada yang bisa bersedekah materi, ilmu juga bisa, saya kira ilmu, kebaikan, inspirasi. Saya kira dari kecil kita berlangganan Kompas, saya tahu Kompas, saya mengikuti Kompas, saya selalu membaca, dan itu salah satu referensi saya ya.
ya Pak Yaakob saya kenal. Dia sangat aware terhadap seni budaya, salah satunya dengan membuat dan mempertahankan Bentara Budaya hingga sampai saat ini. Dan itu semua seniman saya kira bukan cuma di Jogja, tapi di mana se-Indonesia paling enggak turut istilahnya turut ketiban dengan dari adanya Bentara Budaya. Ini sebagai ya mungkin kenangan saya terhadap Pak Yaakob, bisa juga akan ya mengajak kepada pemirsa untuk ini loh kembali kita mengenang sejarahnya pers itu atau koran itu sendiri. Idaman untuk bisa berpameran di Bentara Budaya. Bahkan ketika mereka menjadi seniman besar sekali di level internasional, pameran di luar negeri, di galeri nasional, mereka tetap rindu, tetap bangga bisa berpameran di Bentara Budaya. Karena di sini adalah rumah bagi para seniman-seniman pemula yang akan mencapai titik awal perjalanan mereka. Dan saya salah satu di antaranya. Dan ketika saya tahu bahwa Pak Yaakob adalah pemilik Kompas Gramedia, itu juga nggak jauh dari kisah hidup saya, karena setiap kali pameran ada event, ya beberapa kali nggak banyak sih, nama saya sering kadang muncul di koran Kompas karena karya pameran yang diliput di koran tersebut. Dan saya kira saya sadar bahwa saya adalah salah satu anak asuh dari Pak Yaakob. Mungkin beliau nggak sadar, beliau nggak kenal saya nggak kenal dia, tapi saya mikir saya punya hutang budi yang cukup banyak dengan Pak Yaakob, karena kehadiran beliau dengan Bentara Budaya, dengan Kompas, itu merupakan wadah yang satu untuk para seniman, dua Kompas untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini saya sadar bahwa mungkin beliau adalah salah satu putra bangsa dan hari ini kita kehilangan. Saya melihat sosok dari Pak Yaakob itu seperti yang ditemakan di pameran kali ini, yaitu memberikan dengan rasa yang sangat ikhlas. Sudah 38 tahun Bentara menyediakan atau memberi space kepada seniman seluruh Indonesia atau Yogyakarta dengan memberikan waktu, tempat untuk berpameran. Jadi saya anggap Bentara ini tidak bisa dilepaskan dengan Pak Yaakob yang sungguh total untuk berkontribusi dalam kebudayaan Indonesia. Sugih ora nyimpen. Jadi apa sih sugih ora nyimpen ini? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan menjadi dia tidak menyimpan kekayaannya. Meskipun saya tidak mengenal dekat dengan beliau, tapi dengan masukan dari teman-teman atau kolega saya bahwa Pak Yaakob ini memang satu dermawan, dia memang murah hati sama rendah hati. Nah, sosok-sosok ini yang kelihatannya di era-era sekarang ini kok jarang ya, jarang atau mungkin belum kita temui sosok yang seperti ini yang mengindonesiakan Indonesia sekali. Saya pikir keberpihakan dan kepedulian dia terhadap seni dan budaya ini menjadikan kayak semacam parameter. Kalau siapapun itu yang melabeli dirinya sebagai seorang seniman, dia belum cukup sah kalau dia belum tampil di Bentara Budaya itu. Dan sekarang syukur alhamdulillah saya dapat keempat-empatnya Bentara. Semoga semangat, kepedulian dan keberpihakan Pak Yaakob setelah dia digantikan oleh penerusnya itu tidak menjadi perubahan yang membuat Bentara menjadi beda fungsi dan beda tanggung jawab untuk menjadi wadah teman-teman atau perupa-perupa muda yang ingin dilabeli dirinya sebagai seorang seniman. Ada perupa yang senior, kemudian ada anak muda yang baru kelahiran 90-an atau ada yang kelahiran tahun 2001. Ya, tapi secara umum saya memberi pertanyaan pada mereka, apa sih persepsimu, tafsirmu tentang sosok Yaakob Utama? Karena saya di angkatan generasi muda, jadi kurang begitu ini tentang
koran itu sendiri. Jadi saya riset dari jejak digital bagaimana Pak Yakob, peran apa yang udah dilakukan beliau ke generasi itu sangat banyak. Saya mengutip salah satu ucapan beliau yang janganlah berhenti membaca, itu menurut saya sangat intens, sangat penting. Semoga generasi bisa membaca apapun yang secara tidak langsung mencerdaskan generasi muda dan seterusnya. Nah, saya kan sebelumnya emang belum mengenal Pak Yakob, tapi udah tahu sebelumnya bahwa Pak Yakob ini pendiri Kompas, begini kontribusinya sedikit mengerti lah. Dan saya cari di YouTube tentang kiprahnya Pak Yakob ini bagaimana. Saya tonton video-videonya dan memang benar sosok yang saya lihat humanis, meskipun saya baru mengenal lewat cerita orang-orang dan dari YouTube. Dan emang saya rasa yang saya dapat itu Pak Yakob memang menurut saya menjadi sebuah pintu, karena bagi saya Pak Yakob adalah pintu di suatu ruang gitu. Jadi bagaimana Pak Yakob menginspirasi untuk membuat suatu ruang di mana Kompas, saya membaca juga Gramedia dan Bentara yang tidak untuk dirinya sendiri gitu, untuk masyarakat yang luas, untuk bagaimana generasi saya khususnya bisa lebih mengetahui tentang segala sesuatu, misalnya untuk membaca, menghargai seni gitu. Apa yang beliau miliki itu tetap mau menjadi pintu untuk ruang yang baru, untuk kita berada di ruang itu bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi seperti Bentara Budaya, Kompas, kemudian penerbitan Gramedia, dan yang lain-lain, itu saya kira artefak yang luar biasa, aset yang luar biasa, tidak sekadar sebagai sebuah bentuk fisik dan aset bernilai finansial, bukan, tetapi spirit bahwa itu adalah salah satu perangkat untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan. Negara ini, Indonesia ini masih tetap bisa bergerak ketika peradaban itu terus didinamisasi, dan salah satunya adalah tinggalan Pak Yakob itu. Pak Yakob itu sugih ora nyimpen. Itu sebuah filsafat Jawa yang saya kira dalam, bahwa kita tidak perlu menjadi kaya untuk bisa berbuat baik. Tapi kalau bisa kaya dan berbuat baik, itu jauh lebih sempurna.